Selamat malam. Satu hari menjelang batas waktu ditetapkan oleh KPU untuk Osman Sabtaodang menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai. Seteruan KPU dan juga OSO ini adalah perjalanan panjang dalam demokrasi Indonesia. Terlebih ada 3 putusan mengisi ruang pertarungan pemiluan yang diperjuangkan OSO untuk kembali berkiprah dalam karir politiknya. Bagaimanakah bocoran untuk melihat akhir dari perjalanan OSO? Inilah persoalan yang akan kami fokuskan malam hari ini bersama dengan saya Reinhard Sirait dalam layar Pemilu Terpercaya. Tak puas dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang bersikukuh tidak memasukkan nama Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang ke daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah, kader dan simpatisan Hanura menggelar unjuk rasa di depan gedung KPU di Jakarta. Aksi saling dorong dengan pihak kepolisian sempat terjadi saat massa pendukung Osman Sabta berunjuk rasa di depan gedung KPU pada Senin siang. Massa memaksa bertemu dengan ketua atau komisioner KPU untuk mempertanyakan alasan lembaga penyelenggara pemilu tidak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu yang memerintahkan KPU memasukkan nama Osman Sabtaodang ke daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah. Hingga Senin siang KPU baru akan memasukkan nama Osman Sabta ke daftar calon tetap jika ia mengundurkan diri dari Partai Hanura paling lambat 22 Januari besok. Dan Komisi Pemilihan Umum tetap memutuskan tidak memasukkan nama Osman Sabtaodang ke daftar calon tetap DPD Pemilu 2019. KPU meminta OSO untuk mundur sebagai Ketua Umum Partai jika ingin maju pada Pemilu 2019. Menanggapi hal ini, OSO teguh pada pendiriannya, yakni tidak akan mundur sebagai Ketua Umum Partai. Belum lagi diurus. Gimana Pak? Ada langkah paling sekarang kan tanggal 22-nya? Iya, biar aja tanggalnya, nanti aja. Oh iya Pak. Langkah hukum lanjutan Arahan untuk mundur katanya Pak gimana Pak dari partai? Siapa yang mau mundur? Jadi tetap Pak ya? Nanti aja, belum selesai kok. Sebelumnya KPU memberikan batas waktu kepada Osman Sabtaodang untuk mengundurkan diri sebagai anggota partai hingga besok 22 Januari 2019. Jika OSO tidak mengundurkan diri, maka KPU akan mencoret dirinya dari daftar calon anggota DPD RI. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam jumpa pers di kantor KPU di Jakarta 16 Januari yang lalu. Hasyim menegaskan KPU tetap berpegang pada aturan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memperbolehkan anggota partai politik maju dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan jika OSO tidak kunjung memberikan surat pengunduran diri secara resmi, KPU akan mencoret nama Osman Sabta dari daftar tetap perseorangan peserta pemilu 2019. Dr. Hesi Usman Sabta untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30 /PUU strip 16 Romawi /2018 dengan mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dalam hal untuk pencalonannya sebagai anggota DPD. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengundurkan diri dari pengurus partai politik, maka tidak dapat dinyatakan sebagai calon dan dimasukkan dalam daftar calon tetap untuk pemilu 2019. Dalam putusan sebelumnya, Bawaslu memenuhi gugatan Osman Sabtaodang terkait pelanggaran administrasi pemilu yang tidak mencantumkan nama OSO dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2019. Bawaslu memerintahkan KPU untuk mencantumkan nama OSO ke dalam daftar calon tetap perseorangan peserta pemilu 2019 sesuai dengan putusan PT UN Jakarta 14 November 2018. Bawaslu mensyaratkan Osman Sabtaodang menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai apabila terpilih sebagai anggota DPD. Secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula. Lalu bagaimana pandangan Bawaslu terkait putusan yang tidak diikuti oleh KPU? Bagaimana juga dengan nasib OSO dalam pemilu mendatang? Kami terhubung dengan Komisioner Bawaslu, Frits Edward Siregar. Bang Frits, selamat malam. Selamat malam Mas Renhat. Baik, Bang Frits, langsung saja bagaimana Bawaslu menyikapi jika kemudian KPU tetap tidak menjalankan putusan Bawaslu terkait dengan polemik antara OSO dan juga KPU? Ya, dengan putusan Bawaslu kan telah tegas menyatakan bahwa KPU wajib memasukkan
Oso ke dalam daftar calon tetap, Ya. dan apabila nanti Pak Oso itu terpilih menjadi anggota DPD untuk tahun 2019, maka Pak Oso mengajukan surat pengunduran diri. Ya. Berarti perintah daripada Bawaslu itu adalah untuk sekarang, untuk dimasukkan di dalam DPP. Oke. Dan juga sebenarnya persoalannya bukan persoalan Pak Oso saja, Mas Renhat. Tapi ini persoalan mengenai seluruh calon anggota DPD. Yang dimana SK-nya itu telah dibatalkan oleh Petun. Jadi kita punya dua persoalan administrasi negara di sini. Bagaimana status terhadap pemilu DPD itu sendiri? Oke. Itu yang harus bisa jadi concern Ya. kepada KPU. Baik, Bang Frits, tapi kalau untuk kasus Oso ini bagaimana jika kemudian KPU, ini kan KPU mencaratkan besok adalah tenggat terakhir bagi Oso untuk kemudian mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Artinya KPU tetap berpegang teguh dengan PKPU yang sudah dibuat sebelumnya dan tidak menjalankan perintah Bawaslu kalau sampai besok tidak mencantumkan nama Oso. Artinya bagaimana Bawaslu menyikapi ini? Iya, kalau mematuhi putusan Bawaslu kan bukan keinginan kami, Mas. Tapi Oke. itu adalah perintah daripada undang-undang Oke. yang harus dilaksanakan oleh KPU paling lambat 3 hari sejak putusan tersebut dibacakan. Adalah kewajiban hukum KPU untuk melaksanakan itu. Oke, baik Bang Frits, bicara mengenai undang-undang dan juga hukum, yang jelas putusan Bawaslu ini juga banyak direspon oleh berbagai pihak, termasuk misalnya apa yang menjadi dasar pertimbangan Bawaslu memperbolehkan Oso untuk masuk ke dalam daftar tetap anggota DPD, sementara mungkin KPU berpegang pada putusan MK dan kemudian tetap mensyaratkan harus mengundurkan diri ketika terpilih. Dasarnya ini apa pertimbangannya, Bang Frits? Ya, kan harus dilihat, Mas, bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Agung, dan juga sudah ada putusan Petun. Ya. Dan putusan Petun tersebut kan telah membatalkan. Dia kan adalah sebuah keputusan yang bersifat individual dan konkret. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung itu adalah bersifat umum sebagai sebuah peraturan. Dan kita harus bisa melihat bahwa ada suasana hukum yang berbeda pada saat Bawaslu itu memutus soal ini pada bulan Oktober kemarin, dan pada saat sekarang kami harus memutus dua persoalan ini. Jadi kondisi hukum yang muncul itu adalah putusan Mahkamah Agung dan putusan Petun itu sendiri, Mas. Oke, jadi bukan putusan MK seperti yang kemudian KPU jadikan dasar utama begitu ya? Ya, berarti kalau begitu bagaimana dengan putusan MA dan putusan Petun yang Petun, ada? oke. Itu kan juga sebuah putusan peradilan juga gitu loh. Tapi terlebih lagi, Mas, bagaimana status terhadap anggota DPD lain? Itu yang harus bisa menjadi perhatian utama dari KPU sebenarnya dalam menyikapi hal ini. Oke, status anggota DPD lain yang seperti apa misalnya, Bang Frits? Kalau kita lihat sebenarnya kan putusan Petun itu adalah membatalkan SK KPU terkait dengan daftar calon tetap untuk perseorangan DPD. Artinya sekarang tidak ada satupun calon anggota DPD. Karena SK-nya sudah dibatalkan KPU. Jadi kalau sekarang kita ada mencetak suara untuk anggota DPD, kemudian nanti sudah ada kampanye anggota DPD, dasar hukumnya apa? Karena dasar hukumnya itu sudah dibatalkan oleh Petun. Itu yang harus bisa menjadi perhatian. Ada agenda ketatanegaraan yang harus menjadi perhatian KPU pada saat KPU melihat persoalan ini, Mas. Oke, baik. Bang Frits, satu hal lagi. Bagaimana kemudian jika kubu dari Oso juga mempertanyakan keputusan Bawaslu yang mensyaratkan bahwa Oso harus mundur jika terpilih, begitu? Artinya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bahwa seharusnya tidak perlu mundur apapun alasan yang sudah dibuat. Nah, saya rasakan saya tidak layak untuk mengomentari putusan kami, Mas. Jadi ya ini adalah putusan kami, ya itu yang pilihan-pilihan itu yang harus kami laksanakan di dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi ini. Begitu. Baik. Artinya itu yang seharusnya dijalankan oleh KPU, begitu ya? Ya, benar. Baik, kita tunggu seperti apa nanti Bang Frits perkembangannya setelah ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu Republik Indonesia.
Dan tentu kurang lengkap jika kami tidak menghadirkan pihak terkait dalam persoalan Osman Sabtaodang. Nantikan perbincangan selengkapnya bersama dengan kuasa hukum Oso sesaat lagi. Tetap di layar pemilu terpercaya. Ya, hanya tinggal 1 hari saja waktu bagi Osman Sabtaodang untuk mengikuti pemilu berdasarkan putusan KPU. KPU tetap memutuskan Oso harus menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai sebagai syarat mengikuti pemilihan anggota DPD. Apakah tema ini masih akan menyisakan perseteruan lanjutan antara KPU dengan Oso? Lalu bagaimanakah pandangan jernih akan persoalan yang berlangsung panjang ini? Kita akan cari tahu beberapa bocoran dan juga kemungkinan langkah ke depan Oso seperti apa. Kita akan tanyakan langsung nanti kepada Pak Dodi Abdul Qadir, kuasa hukum dari Osman Sabtaodang. Pak Dodi, selamat malam. Ya, selamat Apa kabar Pak Dodi? Baik, selamat malam. Dan sudah ada juga Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perkumpulan Pemilu juga Demokrasi atau Perludem. Selamat malam Mas Fadli, apa kabar? Malam, Mas Renat. Sebelum kita bahas mengenai polemik ini begitu karena sudah tenggat waktunya besok dari versinya KPU, coba kita lihat terlebih dahulu deh seperti apa kemudian lini masa ataupun perjalanan kasus ataupun polemik antara Osman Sabtaodang dan juga KPU. Kita lihat ada di belakang ini, Bapak sekalian bisa sekaligus kita akan lihat. Ini di Lika-Liku Oso versus KPU. Tanggal 10 September 2018, KPU menerima Oso, serahkan surat keputusan berhenti dari parpol, paling lambat 19 September 2018. Kemudian di tanggal 20 September, nama dicoret dari DCT, Oso laporkan KPU ke Bawaslu. 11 Oktober, Bawaslu tolak gugatan Oso. Kemudian Oso gugat uji materi keputusan KPU ke MA dan juga PT UN Jakarta. Sudah ada hasilnya, kita lihat lagi ke lini masa berikutnya. Seperti apa perjalanan ini. 10 November dalam rilisnya MA mengabulkan sebagian permohonan Oso. Ketok palu pengabulan permohonan Oso pada 25 Oktober dan Novembernya tanggal 14 PT UN Jakarta memerintahkan KPU memasukkan Oso sebagai calon DPD di Pileg 2019. Kita berikutnya lagi ke lini masa selanjutnya di bulan Desember. KPU memberi batas waktu kepada Oso untuk menyerahkan surat pengunduran diri tetap KPU sesuai dengan aturannya. Kemudian tanggal 22 Desember KPU menyatakan Oso tetap tidak masuk dari daftar calon tetap anggota DPD. Tanggal 27 Desember Bawaslu menggelar sidang pendahuluan terkait laporan Oso ke atas KPU. Kita lihat lagi kemudian di bulan Januari seperti apa perkembangan kasus ini berikutnya. Di tanggal 9, Bawaslu meloloskan Oso menjadi calon anggota DPD pada pemilu 2019. Tanggal 15, Bawaslu minta KPU segera masukkan Oso jadi calon anggota DPD. 16 Januari, Pleno KPU tetap putuskan Oso tidak lolos pencalonan DPD dan memberi tenggat waktu mundur dari parpol hingga 22 Januari 2019. Artinya besok ini Pak Dodi. Iya. Jelang tenggat waktu 1 hari, masih berkeyakinan bahwa tidak menjalankan apa yang KPU inginkan untuk Pileg DPD 2019 dari kubu Oso. Jadi sebenarnya masalahnya ini sederhana. Jadi kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu diterbitkan 23 Juli 2017. Nah, pada saat itu KPU sedang melakukan proses verifikasi. Ya. Setelah putusan MK 23 Juli, KPU menerbitkan daftar calon sementara 2 September. Dan pada tanggal 2 September tersebut, KPU memasukkan nama Osman Sabta di dalam DCS. Oke. Lalu pertanyaannya, setelah KPU mempertimbangkan adanya putusan 23 Juli Mahkamah Konstitusi dan memasukkan nama Osman Sabta di dalam DCS. Lalu kenapa setelah itu KPU baru kemudian meminta kepada Osman Sabta untuk melakukan pengunduran diri? Sementara namanya sudah masuk awalnya begitu ya? Sudah masuk pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya. Nah, ini sebagai bukti bahwa amar putusan Mahkamah Konstitusi itu awalnya diberlakukan secara benar oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, kemudian Komisi Pemilihan Umum menerbitkan peraturan PKPU nomor 26 yang memberikan syarat baru kepada Osman Sabta untuk mundur. Nah, peraturan ini kemudian kita uji sesuai dengan ketentuan ke Mahkamah Agung, dilakukan uji materi, dan kemudian
PKPU dinyatakan berlaku sepanjang tidak diberlakukan di 2019. Artinya apa? Baru diberlakukan 2024. Sesuai dengan sikap Komisi Pemilihan Umum pada saat menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli, yaitu memasukkan OSO di dalam daftar calon sementara. Jadi menurut tim kuasa hukum ataupun dari Pak Oso sendiri, putusan itu tidak berlaku untuk pemilu tahun 2019 begitu kira-kira? Bukan menurut kami, ini menurut Mahkamah Agung yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal terjadi sengketa pemilu, ya, KPU ini kan subjek hukum daripada Undang-Undang Pemilu, bukan subjek hukum dari Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagai subjek hukum Undang-Undang Pemilu, ya, diatur apabila ada perbedaan pendapat, ada sengketa, diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, objek daripada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan KPU. Sudah diputuskan bahwa Tun menyatakan mencabut, ya, surat keputusan penetapan DPD yang tidak ada nama Osman Sabta. Dengan demikian, sampai saat ini, ya, tidak ada daftar calon DPD yang sah. Nah, dalam hal tidak ada calon DPD yang sah, maka pada pemilu 2019, kalau KPU tetap tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang hari ini juga diterbitkan instruksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pada pemilu tahun 2019 tidak ada MPR. Karena MPR ini kan gabungan antara DPD dan DPR. Nah, bisa dibayangkan kalau tidak ada MPR, maka tidak ada yang melantik presiden. Maka ini menimbulkan suatu keadaan yang sangat kritis, yang sangat mempengaruhi dari legitimasi pemilu 2019. Jadi kalau KPU sampai saat ini tetap berpegang teguh aturan sendiri, menurut Anda bagaimana itu, Pak Dodi? Ya, berarti KPU, ya, sebagai penyelenggara pemilu dengan tidak mematuhi undang-undang. Di dalam undang-undang pemilu dikatakan bahwa KPU 3 hari setelah putusan TUN wajib melaksanakan putusan TUN. Kemudian keluar lagi putusan Bawaslu. Ya, dia tidak melaksanakan lagi. Padahal ini berpotensi mengganggu legitimasi pemilu 2019. Baik, Mas Fadli, mengganggu legitimasi pemilu 2019 dengan tadi apa yang logika atau mendasar hukum sudah dijelaskan oleh Pak Dodi. Bagaimana teman-teman Perludem menyikapi ini? Mengingat besok adalah tenggat waktu KPU. Apakah KPU tetap harus pada aturan dan juga dasar hukum yang dipercayai begitu atau dijadikan acuan, atau kemudian menyerap aspirasi ataupun kemauan dari tim ataupun kubu dari Oso sendiri? Tapi dijawabnya nanti, Mas Fadli. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali saat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya. Saya ingin langsung ke Mas Fadli. Bagaimana Mas Fadli menanggapi tadi yang Pak Dodi sampaikan terkait dengan dasar hukum yang dipegang oleh tim kubu Oso, sementara besok KPU tampaknya masih tetap tidak mengakomodir, begitu ya kira-kira ya, masih terhadap putusan ataupun peraturan yang sudah dibuat oleh KPU yang berdasarkan menurut KPU putusan dari MK. Bagaimana kalau teman Perludem melihat? Saya sikap KPU itu pasca putusan Bawaslu adalah Pak Oso bisa masuk ke DCT sepanjang kemudian menyerahkan surat pernyataan berhenti sebagai pengurus partai politik. Nah, itu ditunggu sampai 22 Januari karena itu adalah batas sebelum pencetakan surat suara yang saya tahu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini kemudian jadi perdebatan? Kenapa KPU mengambil langkah ini? Menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bisa dilakukan KPU untuk tetap menjaga konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu kita. Terutama terkait dengan sifat pencalonan kelembagaan DPD, termasuk juga sifat kelembagaan DPD dalam konstitusi yang sudah ditafsirkan oleh MK dalam putusan nomor 30 itu. Nah, putusan MK nomor 30 itu kan clear mengatakan bahwa dari pemilu 2019 sampai pemilu-pemilu berikutnya, tidak boleh lagi ada pengurus partai politik kemudian menjadi calon anggota DPD. Dan itu yang kemudian diikuti oleh KPU dengan tindak lanjut perubahan peraturan KPU terkait dengan pencalonan anggota DPD itu.
Nah sayangnya memang ada putusan-putusan lembaga peradilan yang keluar setelah itu tidak sepenuhnya kemudian mengikuti dan merujuk kepada putusan MK. Artinya berbeda-beda putusannya begitu kan ya? Putusan MA kan mengeluarkan meskipun tidak membatalkan PKPU, mengatakan PKPU itu berlaku setelah pemilu 2019. Padahal putusan MK kan bukan begitu. Putusan MK mengatakan larangan kepada pengurus partai itu berlaku di pemilu 2019. Itu clear kok di putusan itu. Nah, putusan PT UN juga begitu. Putusan PT UN bahkan lebih progresif lagi membatalkan seluruh SK penetapan pencalonan anggota DPD untuk pemilu 2019. Nah, makanya kemudian KPU berada di posisi yang cukup sulit menurut saya. Karena mengeliminir putusan MK tidak mungkin. Konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan yang nanti akan jadi taruhannya. Dan sekali lagi putusan MK itu bicara soal syarat calon. Syarat orang bisa jadi calon anggota DPD. Jadi makanya menurut saya tidak tepat juga putusan Bawaslu itu ketika kemudian mengatakan masukkan Pak Oso dalam DCT, tapi kalau nanti terpilih harus baru mundur begitu. Untuk ditetapkan jadi syarat calon terpilih. Itu nggak ada di dalam undang-undang. Cantelan hukumnya itu nggak ada. Nah, karena putusan MK itu bukan bicara soal penetapan calon terpilih, tapi bicara soal syarat calon. Tapi harusnya KPU berpegang pada putusan yang mana menurut Perludem? Menurut saya ya putusan MK yang tetap ada putusan MK, seperti sekarang. tidak memperbolehkan begitu? Iya, sepanjang kalau bukan tidak memperbolehkan, ini harus diluruskan juga. Pak KPU sama sekali menurut saya tidak kemudian melarang Pak Oso jadi calon tapi anggota harus DPD. mundur begitu ya? Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, yakni mundur sebagai pengurus partai politik, seperti yang dilakukan oleh sekitar 203 orang bakal calon anggota DPD yang sudah mundur pasca putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juli itu. Nah, makanya kemudian menurut saya posisi ini memang adalah jalan yang sulit ya untuk kemudian memastikan penyelenggaraan pemilu kita tetap konstitusional seperti yang kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dengan ada putusan PT UN yang tadi disampaikan oleh Pak Dodi? Putusan PT UN itu kan memang bersifat final dan mengikat. Sama juga dengan putusan MK, sifat final dan mengikat juga. Tapi kan menindaklanjuti putusan PT UN itu tidak kemudian serta-merta bisa mengabaikan putusan MK juga. Putusan PT UN itu sudah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengirimkan surat kepada Pak Oso, yang surat itu kemudian jadi objek penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu. KPU mengirimkan surat sebagai tindak lanjut putusan PT UN, Pak Oso bisa ditetapkan jadi calon tetap anggota DPD sepanjang mundur sebagai pengurus partai politik paling lambat 22 Desember kemarin. Tapi kan itu tidak dilakukan. Nah, makanya KPU tentu tidak bisa memasukkan ke dalam DCT karena nanti ada syarat yang tidak terpenuhi untuk jadi calon anggota DPD karena tidak mundur sebagai pengurus. Jadi kalau sampai dengan tenggat 1 hari ini kemudian Pak Oso tidak mundur, menurut teman-teman DPR Ludem, menurut Mas Fadli, sudah tepat apa yang dilakukan oleh KPU saat ini? Iya, karena memang tidak memenuhi syarat artinya, karena tidak mundur sebagai pengurus partai politik. Baik. Pak Dodi, bagaimana Jadi, merespon ini? Ini ada penyesatan informasi. Penyesatannya sebelah mana nih? Bagaimana? Jadi di amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada mengatur bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tahun ini, nggak ada sama sekali. Ini penyesatan. Makanya ada, Pak, di halaman 51 jadi nggak ada. Boleh lihat. Kalau yang boleh lihat ini amar izinkan putusannya. saya baca ya, salah satu di antara mungkin ini menimbang bahwa untuk pemilu 2019 itu pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum. Amar putusannya lihat. Amar putusannya hanya menyatakan bahwa pasal 180 sekian ya tetap berlaku sepanjang pengertian pekerjaan lain tidak diartikan sebagai pengurus partai politik. Hanya itu. Kita nggak bisa menarik pertimbangan hukum itu produknya amar putusan. Makanya kita harus teliti, Pak. Teliti dan taat asas. Ya. Kedua, ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu ya subjek hukumnya adalah DPR dan pemerintah. Ya. Sedangkan KPU itu subjek hukum daripada undang-undang pemilu. Ini kan lex spesialis, dia nggak bisa mentarik-tarik kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Ketiga berarti itu, Pak? Ketiga, Komisi Pemilihan Umum sudah tahu. Pertama, dia taat asas. Dia menerima putusan itu 23 Juli. 23 Juli, sebelum penetapan DCS. Nah, pada saat penetapan DCS 2 September, dia taat asas. Dia baca amar putusan. Betul. Nah, setelah September, ya, entah siapa yang memberikan informasi, kok berubah. Dengan menerbitkan PKPU. Nah, PKPU itu kewenangan Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung tidak pernah berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Ini juga penyesatan publik. Nggak boleh. Ya. Mahkamah Agung menyatakan PKPU sudah benar. Nah,
mengenai pemberlakuan itu adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk menafsirkan aturan. Jadi menurut Anda tidak ada amar putusan menjelaskan tahunnya begitu ya? Nggak ada. Boleh baca. Oke, gimana Mas Fadli? Nggak ada sebenarnya kata Bapak Dodi. Ini supaya kita lebih tercerahkan sama-sama gitu ya. Publik supaya benar. Jadi jangan pura-pura bingung. Nggak perlu bingung. Coba gimana, Mas sepanjang taat asas, sepanjang taat aturan normatif dibaca tanpa memasukkan pretensi apapun di kepala kita, di individunya. Kalau kita hukum terapkan secara murni, amar putusan baca secara murni, nggak ada persoalan. Tapi kalau kemudian sudah dimasukkan pendapat si A, pendapat B, C, D, pendapat ahli sekian ratus orang, nggak boleh, Pak. Putusan pengadilan itu adalah suatu keputusan yang final dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Bukan kemudian dibawa kepada seminar, kepada yang lain-lain, Pak. Ini berbahaya negara ini. Kalau negara ini ditentukan oleh seminar dan kongko-kongko, perludem dan lain-lain, ya, dengan memasukkan sesuatu yang menyesatkan, ini berbahaya seperti tadi saya katakan. Bayangkan, kalau 2019 ya tidak bisa terbentuk MPR, cuma karena pernyataan bahwa dia bingung. Apa yang bingung? Ya, tentu kan diskusi ini berangkat karena tentu KPU juga punya landasan Saya boleh tambahkan sendiri begitu. Justru tidak boleh, Pak. Justru tidak boleh. Bahwa KPU sebagai penyelenggara negara, Undang-Undang 30 ya 2014 jelas bahwa penyelenggara negara harus taat hukum. Dilihat aturan normatifnya, Pak. Nggak bisa memutuskan sendiri. Lihat dong ketentuannya. Sekarang gini, KPU yang ngatur siapa? Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang Pemilu? Undang-Undang Pemilu. Kalau subjek sengketa, hukumnya ya subjek hukumnya. Baik, Pak Dodi. Gitu. Saya berikan kesempatan kepada Mas Fadli bagaimana menanggapi. Ya, kalau saya membaca putusan pengadilan itu harus dibaca utuh, mulai dari pertimbangan hukum sampai ke amarnya. Apa sih sebenarnya putusannya agar kemudian publik mungkin amar putusan itu mengatakan bahwa MK mengabulkan seluruh permohonan itu dan memberikan tafsir baru terhadap pasal 182 huruf L itu. Jadi tafsir pekerjaan lain itu salah satunya adalah fungsionaris partai politik. Nah, sebelum amar itu ada konklusi mahkamah yang mengatakan bahwa bukan konklusi ya, itu pertimbangan hukum. Ini supaya jangan salah. Iya, nanti ada Pak Dodi setelah. Makanya putusan itu kan harus dibaca utuh. Pendapat hukum itu kan sikap kelembagaan mahkamah menilai persoalan hukum yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pendapat mahkamah itu adalah sikap pertimbangan hukum untuk sampai kepada kesimpulan. Apa yang disimpulkan dalam putusan itu adalah bahwa tidak boleh lagi sejak pemilu 2019 sampai pemilu-pemilu berikutnya ada pengurus partai politik yang kemudian boleh menjadi calon anggota DPD. Kalau tidak percaya silakan buka putusan MK nomor 30 itu halaman 51. Itu di dalam putusan. Yang kedua soal KPU sebagai subjek hukum MK. Saya ingin mengatakan bahwa subjek putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah semua organ negara yang bisa dikenai terhadap putusan itu. Makanya putusan MK itu bersifat berlaku erga omnes, berlaku secara umum. Jadi bisa warga negara, bisa lembaga negara, bisa kemudian DPR, bisa pemerintah, semua yang akan terkait dengan dampak hukum dari putusan itu. Karena putusan MK itu kan bersifat konstitutif, menimbulkan keadaan hukum baru yang itu bisa terkena kepada lembaga negara, kepada pemerintah, DPR, termasuk warga negara semisal calon anggota DPD, warga negara seperti saya. Pak Dodi, yang jelas salah satu keputusan Bawaslu adalah memperbolehkan, tapi kalau terpilih misalnya Pak Oso harus tetap mundur, kira-kira begitu. Bagaimana kemudian Pak Oso dan juga teman-teman kuasa hukum menanggapi ini? Nanti kita akan juga lanjutkan apa yang sudah kita diskusikan. Usai jeda terlebih dahulu, Pak Dodi, kami akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami di layar Pemilu Terpercaya. Ya, semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini. Kita masih mengulas mengenai tenggat waktu yang diberikan KPU terhadap Oso. Ini menurut KPU yang harus mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Hanura jika ingin diloloskan sebagai caleg DPD. Tadi terhenti di Pak Dodi, salah satu putusan Bawaslu juga Pak Dodi bahwa kalau kemudian yang juga tadi sebenarnya agak dipertanyakan sebenarnya oleh Perludem keputusan Bawaslu ini ya, kira-kira gitu ya Mas Fadli, bahwa kalaupun terpilih, Bawaslu masuk, Oso masuk ke dalam DCT, tapi kalaupun terpilih nantinya harus tetap mundur sebagai pengurus partai. Bagaimana kemudian melihat putusan Bawaslu ini? Jadi saya tidak melihat terlalu jauh ya Pak ya. Melihat yang pertama aja dulu. Bahwa Komisi Pemilihan Umum
berdasarkan undang-undang KPU yang mengatur mengenai kegiatan tugas dan tanggung jawab KPU mewajibkan KPU untuk melaksanakan putusan tun dalam waktu 3 hari. Dan hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan Pengadilan Tata Hari Usaha ini Negara. tadi ya? Iya, hari ini tanggal 21. Nah, apabila ini tidak dilaksanakan pasal 116 mengenai Undang-Undang Tata Usaha Negara, ya, akan diumumkan di media massa mengenai penjelasan ini secara lebih konkret sehingga masyarakat tidak dibenami oleh informasi-informasi yang salah sehingga mengakibatkan kebingungan di masyarakat. Ya. Ini dipegang oleh ini undang-undang iya. menyatakan. Nah, apabila itu juga tidak dilaksanakan, ya, maka Pengadilan Tun akan meminta Presiden dan DPR untuk memerintahkan KPU melaksanakan putusan Tun. Nah, ini kewibawaan daripada penyelenggara negara terhadap kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Ya, jadi ini dipertaruhkan, apalagi Bawaslu, ya, sebagai pengawas penyelenggara pemilu sudah memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan Tun. Nah, ini menjadi berbahaya apabila kemudian KPU diseret-seret, dibebani oleh aspirasi-aspirasi, oleh pendapat-pendapat. Dalam penyelenggaraan pemilu nggak ada pendapat, Pak. Semua tertulis. Semua diatur secara jelas di dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Jelas diatur. Putusan Mahkamah Konstitusi jelas mengatur. Tidak ada, ya, yang tadi dikatakan perludem. Ini supaya masyarakat tahu. Ya. Tidak ada amar putusan yang menyatakan bahwa pelaksanaan daripada perubahan pasal 184 itu untuk dilaksanakan di tahun 2019. Kalau enggak 2019, Siapa yang memberikan pelaksanaan ini? Tafsir mengenai pelaksanaan. Mahkamah Agung sudah memberikan. Siapa yang berhak menurut undang-undang? Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, lihat di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terbatas, ya, limitatif, hanya menilai undang-undang terhadap undang-undang dasar. Full stop, titik. Cuma itu, Pak. Nah, sekarang siapa yang mengatur mengenai pelaksanaan undang-undang? Mahkamah Agung. Siapa yang mengatur mengenai pelaksanaan penyelenggara tugas pejabat penyelenggara negara seperti Komisi Pemilihan Umum? Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik. Oke, begini Pak Dodi, sebelum ke Mas Fadli, terlepas dari perbedaan pandangan hukum ataupun tafsirannya begitu ya. Ini bukan tafsiran, iya, Pak. iya, Ini iya. fakta hukum. Oke, tapi kan tentu fakta ada hukum ini nggak boleh ditafsir, ya, Pak. tapi tentu ada yang berbeda kira-kira begitu kan dalam Ini mesti jelas ini. ya, Oke. mesti jelas, Bapak ya. Namanya putusan pengadilan tuh nggak boleh ditafsir, Pak. Hukum ini nggak boleh ditafsir. Jadi apa yang tertulis di dalam putusan itu, itulah yang dilaksanakan. Oke, baik. Sebab kalau sudah tafsir, Pak, 5 orang bisa 5 tafsir. Ya itulah jadi bingung, Pak. Kalau KPU tidak melakukan tafsir, laksanakan putusan. Sebelum nanti saya ke Mas Fadli, ini pertanyaannya begini Pak Dodi. Tampaknya KPU, ini kita belum tahu ya, karena tenggatnya adalah masih sampai besok. Apakah apakah akan berubah begitu, atau tetap pada apa yang kemudian diatur oleh KPU sendiri. Sikap hukum kubu Oso bagaimana kalau kemudian tetap KPU tidak menjalankan apa yang menurut Pak Dodi tadi sudah diputuskan oleh PT UN begitu. Bagaimana sikap hukum dari kubu Oso? Apakah akan bawa lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi atau bagaimana? Dari kita udah selesai. Dari kita udah selesai. Artinya tinggal menunggu eksekusi dari PT UN saja. Kan pasal 244 sudah ada mengatur bahwa Bawaslu dapat membawa Komisi Pemilihan Umum kepada DKPP, Komisi Etik. Apabila dia tidak melaksanakan, ada etika. Kita ini kan Pak di atas hukum ada etika. Ya, bagi kami sudah selesai, hukumnya sudah jelas. Sekarang persoalannya mau atau tidak KPU melaksanakan secara konsisten. Bukan tafsir, Pak. Kalau semua orang boleh menafsir, sampai kapan hal ini bisa berjalan? Tapi yang jelas dari kubu Oso sudah selesai dari sisi hukumnya, tinggal harusnya dijalankan saja kira-kira begitu ya. Oke, baik. Mas Fadli, sudah selesai menurut Pak Dodi hukumnya begitu ya terkait dengan perseteruan ini. Tapi kemudian KPU tampaknya tetap akan
sesuai dengan apa yang sudah diputuskan, kira-kira begitu. Dan tentu kita ada mekanisme lain ketika harus diterbitkan surat suara dan lain sebagainya. Nah, ini akan kemana sebenarnya muara dari perseteruan ini, Mas Fadli? Problem ini akan sangat sederhana kalau kemudian Pak Oso kemudian menyerahkan surat pernyataan akan mundur sebagai pengurus partai politik. Karena itu syarat yang berlaku bagi setiap calon anggota DPD di pemilu 2019 ini. Tadi saya sudah rujuk ada sekitar 203 orang yang kemudian mundur sebagai pengurus partai politik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh KPU hari ini menurut saya adalah sikap kehati-hatian dari KPU sebagai badan publik yang tugasnya adalah melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan memastikan mampu melaksanakan setiap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekarang kan sudah ada 3 putusan MK, putusan MA, PT UN, dan ditambah lagi ada putusan Bawaslu yang terakhir. Nah, tindak lanjut KPU kan kemudian sudah menyampaikan surat dan akan memasukkan ke dalam DCT kalau memang Pak Oso mundur sebagai pengurus partai politik. Nah, makanya kenapa KPU mengambil langkah itu? Karena memang putusan MK itu bicara soal syarat pencalonan. Jadi tidak bicara soal syarat penetapan calon terpilih seperti yang diputus oleh Bawaslu. Bahwa ada kekeliruan administrasi KPU terlalu lama bersikap pasca putusan PT UN itu iya. Dan kemudian KPU terlalu ada kekeliruan administratif ketika memasukkan orang yang tidak menyerahkan surat pernyataan mundur ke dalam DCS, iya. Tapi kan apakah kemudian putusan Bawaslu tepat kemudian memberikan sanksi pelanggaran administrasi? Tapi ada putusan PT UN tadi gimana, Mas Fadli? Makanya tindak lanjut putusan PT UN itu kan KPU bersurat kepada Pak Oso, surat yang kemudian dipersoalkan dengan pelanggaran administrasi di putusan Bawaslu terakhir. Itu kan surat KPU yang menindaklanjuti putusan PT UN. Pak Oso bisa masuk ke dalam DCT kalau menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai. Tapi kalau tidak bisa menyerahkan surat pengunduran diri tentu tidak bisa dimasukkan ke dalam DCT karena itu adalah syarat pencalonan di dalam pasal 182 huruf L yang kemudian sudah ditafsirkan MK dalam putusan nomor 30 itu. Jadi menurut saya KPU tentu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh gegabah karena ini juga berkaitan dengan hak politik seseorang warga negara dan juga kepastian hukum terkait dengan regulasi. Tapi ada tenggat waktu besok menurut KPU bagaimana? Kalau tidak buru-buru ya? Nah, makanya KPU kan sudah memberikan waktu sampai besok. Dan KPU pun kalau soal melaksanakan putusan MK, menurut saya KPU sudah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan MK pun sudah mengatakan bahwa ini putusan berlaku 2019. Baik. Jadi kalau di terakhir singkat saja, ini Mas Fadli katakan mudah saja seharusnya Pak Oso tinggal mundur, kira-kira begitu. Gimana? Jadi tidak ada, Pak, syarat harus mundur. Syarat pencalonan harus mundur itu tidak ada. Satu. Kedua, kenapa ya KPU hanya berkonsultasi kepada Mahkamah Konstitusi? Kenapa dia tidak berkonsultasi dengan Mahkamah Agung? Kenapa dia tidak berkonsultasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara? Ada apa? Nah, ini dipertanyakan, Pak. Kenapa dia tidak patuh? Kan simpel, Pak. Kenapa ini sederhana? Karena sudah ada putusan pengadilan. Nggak bisa dong. Misalnya hak Bapak, ya, ini hak Bapak. Kemudian Bapak, masalahnya sederhana kok, Bapak berikan aja aset-aset Bapak ke sana, selesai. Nggak bisa, Pak. Negara ini negara hukum, ada putusan pengadilan. Makanya, Pak, ya, kalau kita mau tertib hukum, kita harus laksanakan suatu putusan secara objektif dan konsisten, nggak boleh pakai persepsi. Padahal berarti singkatnya sampai besok pun tidak akan ada surat pernyataan mundur dari Pak Oso? Ya kalau memang KPU ingin mengganggu jalannya demokrasi, ingin mengganggu jalannya pemilu, ingin mendelegitimasi hasil pemilu 2019, silakan. Nanti akan dinilai siapa yang melanggar undang-undang, siapa yang tidak patuh kepada hukum akan dinilai. Baik, kita tunggu sampai besok kira-kira bagaimana kemudian KPU merespon ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar terkait dengan perseteruan ini agak cukup panjang. Terima kasih banyak Pak Dodi sudah hadir. Terima kasih banyak Mas Fadli sudah hadir di CNN. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di layar Pemilu Terpercaya.